Ya, ada yang yakin pertumbuhan ekonomi 8% dengan indeks persepsi korupsi saat ini 37. Ya, kalau ada yang mengklaim bahwa pertumbuhan ekonomi bisa 8%, jadi ada versinya menteri yang baru ini adalah mesinnya itu negara dan swasta bergerak bersama. Dia bikin catatan di beberapa media, saya baca hari ini, diberitakan sebenarnya hari Kamis yang lalu, saya baca hari ini, era SBY itu mesin swasta dominan, pertumbuhannya 6%, mesin swasta. Di era yang pemerintahan sebelumnya, mesinnya negara dominan, pertumbuhannya disebutkan sebagai 5%. Sementara di era Prabowo, jika keduanya digerakkan secara simultan, Menteri baru kita, Menteri Keuangan, meyakini akan ada bisa tumbuh ekonomi 8%. Logika ini ya berbasis pada agregat permintaan ya, domestik yang katanya mencapai 90% dari PDB gitu ya. Tapi ada constraint atau ketegangan logis ya, sebenarnya bagaimana mesin bisa bergerak kalau birokrasinya bocor. Jadi kalau pertama itu kita sebutkan bahwa pertama itu korupsi itu kan sama dengan friksi ekonomi. Mudah-mudahan ini kita paham semua ya, yang kayak indeks persepsi korupsi 37 kita sepakati dulu. Oke, silakan optimis, 8% itu doa kita juga yang sejahterakan kita semua. Kemudian kalau korupsi itu sama dengan friksi ekonomi, korupsi itu kan menaikkan biaya transaksi, memperlambat proyek. Kita udah tahu kan bagaimana kemarin yang terjadi. Kemudian tingkat utang sebegitu besar. Kemudian pada bagian lagi juga mengurangi efisiensi dan belanja negara. Itu sudah pasti. Nah, pada bagian lain kita harus paham bahwa swasta ini enggan berinvestasi dalam jangka panjang jika regulasi bisa dibeli gitu, atau katakanlah proyek itu dibajak gitu ya. Kita kan lihat bagaimana kasus-kasus sebelumnya gitu ya, apakah itu menyangkut dengan infrastruktur dan lain sebagainya, sehingga kita dapat indeks persepsi 37 itu penilaiannya banyak. Kemudian yang kedua adalah, kalau tadi pertama kita katakan korupsi itu sama dengan friksi ekonomi, kedua adalah mesin negara itu kan sama dengan anggaran publik. Kalau pengadaan laptop aja 9,9 triliun bermasalah, bagaimana bisa belanja negara jadi motor pertumbuhan? Itu pertanyaannya. Nah, ini makanya saya katakan, sudah Pak Prabowo, please kembalikan aja undang-undang KPK itu supaya cepat ya. Jadi sekali lagi, kalau mesin negara itu sama dengan anggaran negara, tadi kita udah katakan, belajar dari banyak kasus ya, laptop dan sebagainya. Yang berikutnya adalah tanpa reformasi tata kelola, belanja negara justru bisa jadi sumber inflasi dan ketimpangan. Ini yang kita harus pahami sendiri. Itu semester 1 ilmu ekonomi lah saya pikir itu ya. Kemudian ketiga, mesin swasta itu kan sama dengan kepercayaan. Kita harus sepakat dulu itu ya gitu. Baru kalau swasta butuh kepastian hukum, bukan hanya insentif fiskal gitu ya. Indeks persepsi korupsi 37 menunjukkan bahwa rule of law masih belum cukup kuat untuk menopang ekspansi swasta. Jadi pengertian strategiknya adalah kita memahami menteri baru, kita harus dukung ya, itu untuk kita semua. Tapi please kita mulai, kalau secara teori dua mesin ekonomi bisa mendorong pertumbuhan tinggi, tapi itu hanya terjadi jika ada sinkronisasi kebijakan fiskal dan reformasi kelembagaan, which is itu sangat sulit. Ya, nanti kita lihat 8% ini tahun keberapa, apakah tahun berapa tahun atau menjelang akhir masa jabatan Prabowo, kita tunggu saja. Ya, kita dorong untuk cepat, tapi dengan asumsi cepat berantas korupsi, kembalikan undang-undang KPK. Jadi pengertian strategis berikutnya adalah bahwa kalau ada pemenuhan korupsi yang sistemik, bukan hanya penindakan yang simbolik ya, kemudian ada kepercayaan publik dan swasta terhadap integritas negara, jangan lupa integritas negara. Tanpa itu ya target 8% itu bukan visi ekonomi. Saya menyebutnya fantasi politik.
Jadi kita mari melihat pertumbuhan ekonomi itu dari banyak perspektif. Menteri baru harus belajar dari mana angka 37 itu datang, sehingga kemudian kita bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi seperti yang dimintakan oleh banyak orang. Regresi linearnya pernah hitung-hitung gitu ya. Kalau 8% itu paling nggak indeks persepsi korupsinya 67, hari ini 37, Malaysia 50. Jadi sekali lagi tanpa kita discourage semua kita, tapi mari kita realistis di bumi yang sama kita berdiri ini, sehingga kemudian kita bisa memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang kita impikan untuk di negeri kita sama-sama kita bisa selesaikan ya dengan baik gitu ya, kira-kira gitu.